Hindari razia pengemudi mobil tabrak polisi. Polisi gelar pasar beras murah. Penjualan piala meningkat di bulan Agustus. Selamat pagi saudara, Kompas Madiun hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Madiun hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Amanda Lia, inilah Kompas Madiun selengkapnya. Di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, karena takut terkena razia lalu lintas, pengemudi mobil di Blitar, Jawa Timur tabrak polisi yang sedang menggelar razia. Akibatnya polisi mengalami luka di sejumlah tubuhnya. Video CCTV ini merekam saat peristiwa anggota Satlantas Polres Blitar, Jawa Timur ditabrak sebuah mobil di kawasan Talun. Kerasnya benturan membuat polisi mengalami luka di bagian kepala. Menurut saksi sebelumnya petugas tengah melakukan razia lalu lintas, namun tiba-tiba sebuah mobil melaju dari arah timur menuju ke barat dengan kecepatan tinggi dan mengabaikan peringatan polisi. Pengemudi yang enggan berhenti justru menabrak polisi yang sedang bertugas. Kencangnya laju pengemudi membuat petugas terpental sejauh 5 meter. Kayaknya mental, kan soalnya lokasinya pasnya depan toko biru ini. Depan toko biru, terus kan agak di utara jalan, terus kepental sampai sini, guling-guling sampai sini. Jadi itu ditabrak pick up cherry putih kayaknya. Itu mulai dari tiga udah kecepatan tinggi. Dari timur kayaknya udah kenceng banget, kayak wes aku nggak mau berhenti gitu loh kayaknya. Setelah menabrak, pelaku sempat berusaha kabur dengan meninggalkan mobil dan kawannya. Setelah polisi melakukan pengejaran, pengemudi tersebut kini telah diamankan oleh polisi. Karena pelaku masih berusia 17 tahun, Polres Blitar melakukan pemeriksaan sesuai dengan Undang-Undang Anak di bawah umur. Pada saat kegiatan berlangsung 5 menit, terjadi kecelakaan antara mobil pick-up yang menabrak anggota kami. Kemudian dari hasil sementara awalnya yang bersangkutan melarikan diri, supirnya. Jadi hanya ditinggal kendaraan beserta penumpangnya atau kernet. Kemudian oleh anggota dilakukan pencarian, alhamdulillah sudah kita amankan. Kini korban sedang menjalani perawatan di rumah sakit karena mengalami luka di bagian kepala. Tim Liputan Kompas TV Blitar, Jawa Timur. Mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur mogok saat menuju ke lokasi kebakaran. Mogoknya mobil damkar tersebut viral di media sosial. Telah terjadi 65 di Inilah video amatir mobil pemadam kebakaran pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur mogok saat menuju ke lokasi kebakaran rumah di daerah perbukitan Desa Darsono, Kecamatan Arjasa, Jember. Dalam video tersebut dijelaskan bahwa mobil mengalami kerusakan pada bolt join yang berfungsi dalam menjaga keseimbangan laku kendaraan. UPT Pemadam Kebakaran Pemkab Jember, Jawa Timur membenarkan bahwa mobil tersebut mengalami kerusakan saat menuju lokasi kebakaran rumah. UPT Pemadam Kebakaran memiliki 5 unit mobil kebakaran, diantaranya 2 unit berkekuatan 6.000 liter dan 3 unit berkekuatan 3.000 liter. Seluruhnya sudah berusia di atas 10 tahun dan kondisi tidak layak jalan. Armada kita minimalis dan mempunyai tugas fungsi diharapkan yang sangat maksimalis. Oleh karena itu perlu keseimbangan, terutama regenerasi mobil-mobil yang sudah tua. Hari ini kita memiliki 2 mobil besar pemadam kebakaran yang berkapasitas 6.000 liter, yang 3 lainnya berkapasitas 3.000 liter. Dan rata-rata sudah mulai uzur
usianya yang termuda itu 10 tahun up sudah. Harapan kita semua, kita tidak ingin terjadi kebakaran, namun demikian kalau ada hal emergensi seperti itu, kita sudah melakukan upaya yang maksimal, akan tapi sarprasnya tidak mendukung. Oleh karena itu, ini perlu dipertimbangkan dalam waktu yang urgent. Usulan pengadaan armada baru telah dilakukan ke pemerintah pusat maupun pemerintah Kabupaten Jember, namun belum ada realisasi dan saat ini petugas memaksimalkan peralatan yang ada. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur. Saudara, kami akan kembali dengan informasi pasar pangan murah di Kota Madiun, Jawa Timur diserbu warga. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menyediakan beragam kebutuhan mulai dari beras SPHP, gula, minyak goreng, sampai bawang merah. Sesaat lagi, usai jeda berikut. Masih bersama saya Amadalia dalam Kompas Madiun. Dinas Perdagangan Kabupaten Madiun, Jawa Timur bersama Pertamina melakukan inspeksi mendadak di sejumlah usaha sektor kafe, laundry, dan peternakan. Sejumlah pengusaha kedapatan masih menggunakan tabung LPG 3 kg bersubsidi. Sidak untuk memastikan pengguna LPG subsidi 3 kg tepat sasaran. Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun bersama Pertamina menyidak sejumlah tempat usaha Selasa siang, diantaranya usaha kafe, laundry, dan sektor peternakan. Saat sidak masih ditemukan pelaku usaha non-sasaran menggunakan LPG bersubsidi ukuran 3 kg, diantaranya salah satu kafe di Mejayan dan peternakan di wilayah Balerejo. Atas temuan ini, Dinas bekerja sama dengan Pertamina dan Hismawa Migas akan menukar tabung LPG 3 kg yang dipakai usaha non-sasaran dengan tabung 5 kg atau 12 kg non-subsidi. Usai sidak ini, pemerintah daerah akan terus melakukan pemantauan, memastikan pelaku usaha non-sasaran LPG 3 kg sudah beralih menggunakan LPG non-subsidi. Tadi temuan di laundry masih memakai tabung 3 kilo. Terus di peternakan juga satunya sudah karena skala besar jadi sudah pakai tabung pink. Yang satunya masih skala kecil, masih rumah tangga jadi masih pakai 3 kilo. Kafe tadi juga masih pakai? Kafe tadi ada pakai sebagian pakai pink, sebagian pakai 3 kilo. Masih ada. Apa Bu langkah dari Pemda kalau ada yang pakai? Karena kita kerjasama dengan Pertamina juga Hiswana, nanti kita arahkan untuk ganti pakai pink ya Mas. Nanti ya. Itu Pertamina memastikan stok dan alokasi LPG 3 kilo di Kabupaten Madiun dalam kondisi aman. Penyaluran LPG setiap hari diklaim sesuai alokasi. Pertamina menegaskan LPG bersubsidi hanya diperuntukkan bagi rumah tangga miskin, UMKM tertentu, petani sasaran, dan nelayan yang menjadi sasaran. Sektor di luar 4 kategori tersebut seperti hotel, restoran, kafe, laundry, jasa las, dan peternakan besar dilarang menggunakan LPG subsidi 3 kg. Ini ya, stok di Kabupaten Madiun khususnya dalam kondisi aman ya, karena kita suplai dari depot LPG Perak. Dan itu tiap hari ya kontinu, jadi kita pastikan untuk stok aman. Kemudian kalau alokasi juga kita distribusikan sesuai dengan alokasi yang ada ke pangkalan-pangkalan. Harapannya memang dengan Monef ini kita lebih concern kepada penggunaan LPG yang tepat sasaran. Karena perlu kita tahu kan, untuk penggunaan LPG hanya diperuntukkan untuk rumah tangga, UM, petani sasaran, dan nelayan sasaran. Edukasi tersebut diberikan termasuk penukaran tabung untuk usaha non-sasaran agar beralih ke LPG non-subsidi. Langkah ini untuk menjaga ketercukupan stok bagi masyarakat yang berhak. Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur. Saudara, Polres Madiun, Jawa Timur menggelar gerakan pangan murah dengan menyediakan beras sekitar 35,7 ton. Gerakan pangan murah agar masyarakat bisa mengakses kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
Salah satu gerakan pangan murah yang digelar Polres Madiun berada di kantor Kelurahan Wungu, Kecamatan Wungu pada Selasa pagi. Warga antusias membeli beras jenis stabilisasi pasokan dan harga pangan kualitas medium dengan harga terjangkau yang lebih murah dari pasaran. Beras SPHP program pangan murah dari Polri ini bisa didapat dengan harga Rp11.500 per kilogram atau Rp57.500 per kemasan 5 kilogram. Beras Pak, beras dari Kapolsek, edaran dari kelurahan ke RT 15. Ini dari polisi ya? Iya, kantor polisi. Itu tadi beli berapa? Saya beli 2 packing. Oh, 2 pack ya? Kalau satu packnya berapa harganya? Harganya 50.750. 50 berapa? 57.050. 57,5 lho Mas. Oh, 57.000 ya. Itu lebih murah atau gimana? Alhamdulillah lebih murah. Sedikit lebih murah. Kalau di pasaran berapa harga? Kalau di pasaran ya kira-kira 60-65. Di wilayah hukum Polsek Wungu tersedia sekitar 2,7 ton beras murah untuk warga. Warga dapat membeli beras murah dengan syarat menunjukkan kartu identitas berupa KTP atau kartu keluarga. Ya, untuk di wilayah Kecamatan Wungu, dari Polsek Wungu ini kita menyiapkan 2.750 kg beras atau sekitar 550 sak. Dan hari ini untuk jadwal pendistribusiannya di wilayah Kelurahan Wungu, terus Desa Kresek sama Merumbun. Untuk yang kemarin kita sudah laksanakan di Polsek, alhamdulillah warga masyarakat Kecamatan Wungu sangat antusias sekali terkait dengan program pangan murah yang dilaksanakan oleh Polres Madiun ini berkat kerjasama dengan pihak Bulog. Di wilayah hukum Polres Madiun tersedia sekitar 35,7 ton beras dalam program gerakan pangan murah ini yang bekerja sama dengan Bulog. Program ini agar masyarakat bisa mengakses bahan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga stabilitas harga pangan di pasaran. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Saudara, pasar pangan murah di Kota Madiun, Jawa Timur Rabu pagi diserbu warga. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menyediakan beragam kebutuhan mulai dari beras SPHP, gula, minyak goreng, sampai bawang merah. Pasar pangan murah di lapangan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Jawa Timur Rabu pagi diserbu warga. Untuk mendapatkan kebutuhan pokok murah, warga yang datang wajib mengambil nomor antrian. Beragam kebutuhan pokok tersedia pada pasar pangan murah ini. Warga memilih antri untuk membeli karena harga yang dibanderol lebih murah sekitar Rp2.000–4.000 per barang dari harga pasar. Tadi beli apa, Bu? Beli beras, minyak sama gula. Kenapa beli di sini? Ya agak berkurang lah. Kan di luar kan 70 gitu ya beras biasa ya. Ini dapatnya 55 kan udah berkurang berapa tuh? 15. Berasnya jenis apa? Biasa. Yang ya. Kalau yang lain untuk minyak berapa, Bu? Minyak 15,5. Kalau di luar kan 16,5. Itu ada kacanya gitu loh. Terus gula 16,5 ya. Sembako yang tersedia diantaranya beras stabilisasi pasokan dan harga pangan seharga Rp55.000 per kemasan 5 kg dan beras premium Rp74.500 per 5 kg. Selain itu tersedia minyak goreng dengan harga Rp15.500 per liter, gula pasir Rp15.500 per kilogram, dan bawang merah Rp18.000 setengah kilogram. Untuk menstabilkan harga supaya masyarakat bisa mendapatkan harga yang lebih murah daripada di pasar. Yang disediakan apa aja, Pak? Kita menyediakan beras premium, beras medium, bawang merah, minyak sama gula. Kalau ini digelar berapa hari, Pak? Gimana? Digelar berapa hari? Untuk kegiatan ini kami gelar 3 hari, tapi di berbeda kelurahan. Pasar pangan murah Pemkot Madiun kali ini digelar selama 3 hari ke depan mulai tanggal 13 sampai 15 Agustus 2025. Pasar pangan murah dilaksanakan secara bergiliran di 3 wilayah kecamatan.
Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur. Saudara, cuaca buruk di Kota Kediri membuat harga bawang merah di Kota Kediri terus merangkak naik. Saat ini harga bawang merah mencapai Rp60.000 per kilogram. Sejak sepekan terakhir, harga bawang merah di Pasar Setono Betek, Kota Kediri merangkak naik. Saat ini harga bawang merah di angka Rp60.000 per kilogram. Sebelumnya harga bawang merah hanya di angka Rp40.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga bawang merah akibat cuaca buruk hingga membuat petani mengalami gagal panen. Pedagang mengaku penjualannya kini menurun jika dibandingkan harga normal. Jika biasanya 10 kg bawang merah bisa habis dalam 2 hari saja, kini menjadi 5 hari lebih. Kalau brambang merah itu harganya 60. Itu kalau 60 harganya bagaimana? Itu naik. Kalau pembeli ya belinya sedikit. Kenaikannya sejak kapan? Sudah lama itu, paling seminggu yang lalu. Iya, biasanya kan belinya 10 kilo jadi 2 hari, 3 hari. Sekarang ya 5 hari. Sementara itu, salah satu warga terpaksa membeli bawang merah meski harganya mahal. Hal itu karena bawang merah menjadi kebutuhan pokok untuk memasak. Pembeli berharap agar harganya turun agar bisa meringankan pengeluaran. Biasanya setengah kilo sampai sekilo, tadi 1/4. Karena mahal itu ya atau bagaimana? Enggak sebenarnya, enggak, karena di rumah masih ada. Saya mau mahal mau murah tetap dibeli karena memang itu dia emang harus dipakai gitu. Jangan naik terus, bisa turun lah gitu. Pedagang memprediksi harga bawang merah akan terus naik. Hal itu karena stok barang di pasaran masih minim imbas gagal panen petani. Tim Liputan Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Saudara, momen bulan kemerdekaan menjadi berkah tersendiri bagi perajin dan penjual piala di Kota Kediri. Penjualan piala meningkat hingga 2 kali lipat jika dibandingkan hari biasa. Setiap harinya, perajin ini terus memproduksi piala di Kelurahan Ngronggo, Kota Kediri. Perajin harus mengejar waktu agar bisa menyelesaikan pesanan dari pelanggannya. Pengelola toko mengaku momen bulan kemerdekaan ini penjualan piala meningkat hingga 2 kali lipat. Jika pada bulan sebelumnya hanya bisa menjual 30 buah, kali ini meningkat menjadi 70 buah piala dalam 1 hari saja. Menurut perajin, para pelanggan biasanya memesan piala untuk kebutuhan hadiah perlombaan di bulan kemerdekaan. Pesanan itu datang dari berbagai daerah mulai dari Surabaya, Bekasi, dan Surakarta. Tingginya permintaan piala menjadi berkah tersendiri bagi penjual piala. Uang jutaan rupiah mampu dikantonginya dalam sekali momen bulan kemerdekaan ini. Misal kita di bulan biasa itu merakit sekitar 10 set, paling dikit 5 set lah. Ini di bulan kemerdekaan ini bisa mencapai 20-an set dari dalam 1 hari. Jadi ya cukup meningkat signifikan. Di sini tentunya kalau temanya kemerdekaan itu biasanya ada piala yang mulai dari 11.000 paling murah, karena kan biasanya orang-orang cari yang murah. Terus kalau biasanya ada orang yang pengen megah, pengen besar gitu, ada yang piala yang harganya 350-an itu kaki 4 sama kaki 3. Meski permintaan tinggi, penjual tidak menaikkan harga jual piala. Mereka menjual mulai dari harga Rp11.000 hingga Rp350.000 tergantung ukuran dan jenis piala. Tim Liputan Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Sampai di sini Kompas Madiun hari ini. Saya Amandalia, mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas, undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.